Halo, Sinekrip balik lagi sama gue Rashid Hari. Oke, kali ini ada film Indonesia yang mau gue omongin. Ini film yang sampai titik video ini gue bikin ya, udah berhasil mengumpulkan 450-an ribu penonton dalam waktu 4 hari ya. Yang berarti per hari itu rata-rata dia konsisten di atas 100 ribu. Udah lama kayaknya nggak ada film Indo yang sebanyak itu penontonnya dan sekonsisten itu. Belakangan kan emang cenderung agak-agak turun ya trennya, walaupun nggak bisa dibilang sepi banget juga. Dan masih ada 2 hari ini sebelum layarnya tuh dikuasain sama Wicked for Good. Chance buat tembus 1 juta sih gua rasa lumayan terbuka ya, selama pada saat hari Senin dan Selasa itu ngedropnya nggak yang terlalu parah gitu, nggak yang 50%, jadi cuman tinggal 50.000, 60.000. Selama nggak separah itu sih gua rasa masih bisa lah tembus 1 juta. Yaitu ada Sampai Titik Terakhirmu, yang merupakan adaptasi kisah nyata ya dari kehidupannya Albi Dwiski dan Sheila Selpiliza. Jujur gue skeptical sih sebelum nonton film ini ya. Gue nggak tahu cerita nyatanya. Gue bahkan baru denger dan baru tahu kalau ini based on true story gara-gara istri gue tuh cerita ini viral loh waktu itu. Nggak tahu viral di mana, di TikTok kali ya, gue nggak ngerti soalnya. Itu satu, gue nggak tahu cerita aslinya. Dan yang kedua, film tearjerker soal terminal illness kan biasanya ya udah gitu-gitu doang kan. Di bayangan gue tuh nanti kanker nih, berarti nanti pasti ada dia menderita, dia kemo, muntah-muntah, gitulah. Bukan berarti gue mengecilkan tragedi in real life-nya ya, tapi kalau ngelihat tearjerker terminal illness sebagai sebuah film kan ya udah, memang formulanya jarang diutak-atik. Tapi karena rame ya udahlah gue coba, karena kan pengen tahu film yang bisa ngumpulin penonton per hari tuh 100 ribu terus menerus tuh seperti apa. Dan turns out walaupun gue nggak bakal bilang kalau Sampai Titik Terakhirmu ini ngedobrak pakem genrenya ya, masih banyak hal yang sangat-sangat sejalan sama formula. Ternyata dia nggak semurahan itu dalam bikin penontonnya nangis. Masih ada harga dirinya nggak yang kemudian tuh sampai ngemis-ngemis ke kita, ke yang nonton, ayo please kalian tolong nangis, ini menderita banget loh, nggak yang kayak gitu ternyata. Dan itu bisa dilihat di satu scene, ada scene yang buat gue itu cocok banget menyimbolkan the whole approach ke film ini, yaitu nanti ada lu tuh dibawa masuk ke dalam mes salah satu karakternya. Mesnya itu ya nggak cuman sederhana sih, kumuh itu mes yang kumuh. Dan di situ karakternya itu duduk di deket jendela, tapi dari jendela di mes kumuh itu kalau diintip keluar lu akan bisa ngelihat gedung-gedung bertingkat yang megah, yang bercahaya lah. Padahal mesnya tuh kumuh, gelap di pinggiran kota, tapi dari situ dia bisa ngintip ya gedung pencakar langit yang sangat membutakan lah kemewahannya. Itu simbol dari pendekatan film ini sih gua rasa, yaitu dia tetap berusaha nguras air mata penonton. Of course dia adalah tearjerker, tapi pokok bahasan utamanya bukan di penderitaan, tapi soal gimana karakternya. Walaupun dia ada di situasi, di tempat yang sangat kelam, yang sangat berat, yang kayak hopeless, dia masih punya cahaya harapan. Yang dia lihat bukan penderitaan dia, tapi harapan yang dia punya di depannya. Nah, penghuni mes yang tadi gue sebut itu adalah Albi yang diperanin Arbani Aziz. Dia itu merantau dari Medan, kemudian kerja sebagai semacam kuli ya, bisa dibilang ya, kuli pekerja kasar di perusahaan IO. Walaupun dia tinggal seorang diri, si Albi ini rutin video call lah sama emaknya di kampung halaman di Medan yang diperanin Tika Panggabean. Hampir tiap malam dia video call curhat kehidupan aku gini mak. Nah, sedangkan si Sheila yang diperanin sama Mawar De Jong itu tinggal bareng keluarga besar. Kebalik aja si Albi lah, keluarganya itu rame. Ada bapaknya Didin, Kiki Narendra yang meranin, dia itu tukang ojek. Terus ada ibunya yang namanya Erna, diperanin Yunik Priscilla, dia itu kerja di sebuah usaha laundry. Sama ada 2 adiknya, Lydia yang diperanin Yasamin Jazem, dia masih SMA, dan si Dide yang diperanin Syakil Fauzi, ini masih SD kayaknya, masih kecil lah. Keluarganya besar dan mereka tuh sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Orang tuanya tuh semua kerja, terus anak-anaknya tuh kuliah semua, adik-adiknya. Sedangkan si Sheila udah lulus SMA sih, cuman dia aktif main bola gitulah, dia pengen jadi atlet. Pokoknya sibuk semua sebenarnya itu keluarga. Tapi lu akan lihat di sini tiap sore mereka pasti selalu ngumpul, selalu makan. Nah, ini yang gue suka nih,
penggambaran meja makan. Di sini mereka punya meja makan. Rumahnya kecil banget. Rumahnya tuh kecil banget. Lu akan lihat nih ada meja makan satu. Terus di belakang meja makan itu ada sofa yang ya elah kayaknya jarak sama mejanya tuh mungkin nggak nyampe setengah meter gitu. Paling satu kotak keramik. Terus di deket sofanya tuh ada tangga. Jadi sempit banget sebenarnya. Tapi ruangan sempit itu, meja makan itu selalu jadi simbol kehangatan. Di banyak film kan emang meja makan sering dipakai sebagai simbol kebersamaan keluarga ya. Itu tempat dimana apapun aktivitas sekeluarga, sesibuk apapun mereka selama tetap ngumpul bareng di meja makan, which is untuk makan bareng ya, sambil kemudian ngobrol ketawa-ketawa, yaitu keluarga tetap merasa hangat. Nah ini gue suka setiap kali ada meja makan kelihatan di film ini ya. Apalagi ada satu scene dimana si Sheila tuh duduk di meja makan, terus keluarganya yang lain tuh bapaknya, ibunya, adeknya itu makan di sofa, mereka pada ketawa-ketawa, sedangkan si Sheila tuh cuman duduk diem sambil merhatiin keluarganya dari belakang, senyum dia kayak wah hangat banget men. Kayak gue bisa ngerasain di situ Sheila tuh bersyukur lah. Oke, kita emang bukan keluarga yang kaya, kita emang hidup apa adanya, tapi at least we have each other. Itu vibe paruh pertamanya sih, setengah pertamanya tuh hangat, bahkan nggak jarang lucu ya. Itu yang gue suka dari sampai titik terakhirmu. Sebelum nanti tuh dihajar sama kesedihan di awal tuh lucu. Bisa dari banyak hal kelucuannya, bisa dari si Lydia yang doyan banget ngusilin si Dide, yang BTW di sini Lydia diperanin dengan oke ya sama Yasamin Jasem. Dia bisa balancing antara sisi jahil karakternya sama sisi penyayang dia sebagai adik sekaligus kakak. Terus lu juga akan ketemu karakter-karakter yang konyol dan tolol lain, yaitu trio tetangganya Sheila. Tuh ada Nurul yang diperanin TJ Ruth, terus ada Yeti, Siti Fauzia yang meranin Butejo ya, sama ada pengusaha odong-odong Mamang Racing yang diperanin Onad. Lucu mereka bertiga tuh. Itu trio tukang gosip yang ya nyebelin, tapi pada saat mereka berinteraksi tuh selalu lucu. Intinya sih semua supporting karakternya itu berhasil bikin selipan-selipan humor film ini yang nggak lebay, yang nggak sampai ngerusak tone filmnya, itu kerasa efektif. Nah kemudian kehangatan itu nantinya bakal berkembang jadi percintaan, jadi romantisme setelah pertemuan Albi dan Sheila yang nggak lama setelah ketemu langsung jatuh cinta. Gue suka ngelihat mereka berdua bareng, Albi Sheila bareng, itu adalah pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Kenapa ya? Karena acting pemainnya oke. Si Albi itu kan awkward, kayaknya belum pernah pacaran ya. Gak diceritain secara detail sih di sini, tapi dari behave dia, dari cara dia mengungkapkan perasaan, kayaknya belum pernah pacaran di sini. Perilakunya tuh canggung lah, dan si Arban Yazis bisa menunjukkan keawkwardan itu dengan natural. Itu juga sih Mawar ya, dia bisa ngasih lihat keceriaan Sheila sebelum kena penyakit itu dengan oke, dan bikin yang nonton itu happy, seneng melihat mereka berdua bareng. They are cute together. Jadi ini tipe film yang pakai pendekatan tuh ngasih tone yang jomplang lah. Di awal tuh semuanya hangat, semuanya lucu, semuanya romantis. Makanya pada saat nanti kesedihannya udah datang, efeknya tuh double. Kalau dari awal udah nangis-nangis, misalkan karakternya itu digambarkan menderita dengan kemiskinannya tuh udah wah makan aja susah. Begitu penyakitnya datang, begitu kesedihan yang jadi menu utamanya itu keluar, ya nggak akan ada efeknya. Dari awal udah sedih, tapi ini dari awal happy semuanya. Dan romansnya tuh nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang dilebih-lebihkan lah, nggak yang harus gombal ini itu, nggak yang harus ngelakuin aktivitas apa kayak jalan-jalan kemana gitu, nggak. Ini cuman dua orang di pinggiran kota yang jatuh cinta secara sederhana, tapi perasaan mereka ya nggak sederhana. Nah sampai kemudian kesedihan datang pada saat si Sheila itu nemu ada kista di ovarium dia. Kista itu pelan-pelan membesar, dan seiring membesarnya kista itu perutnya dia juga ikutan gede, yang bikin apa ya, ilusi lah seolah-olah dia itu hamil, yang of course kemudian jadi bahan pergunjingan tetangga-tetangga dia, terutama trio itu tadi ya, trio tolol yang tadi gue sebut itu. Poin ini penting buat gue, soalnya kondisi medis yang kayak gitu ya, kista membesar di ovarium terus kelihatan kayak hamil, itu kan masih jarang banget tuh diangkat, mau itu di film atau di obrolan sehari-hari. Gue sendiri jujur ya, gue nggak yang paham banget sama dunia medis dan penyakit, gue jujur baru tahu soal itu di film ini. Mungkin gue aja yang kurang info ya, gue aja yang kurang
mengedukasi diri sendiri, tapi gue yakin kok pasti banyak orang awam lain yang juga baru ngerti itu. Jadi ini penting, soalnya permasalahan kista membesar itu kan ya kayak yang digambarin di film ini ya, berpotensi munculin fitnah, salah paham, dikira hamil di luar nikah tuh. Terus kemudian begitu dioperasi perutnya mengecil dikira aborsi. Penting untuk diangkat memang buat gue. Dan setelah itu si Sheila tuh rutin ngelakuin pengobatan, operasi, tapi ternyata kondisinya tidak membaik, malah justru makin memburuk ya kondisinya tuh, karena selalu ditemuin kondisi baru, penyakit baru. Gue nontonnya memang aduh kasihan banget ya. Ininya sampai titik terakhirmu tuh memang masih nggak yang jauh banget dari pakem tearjerker, masih ngikutin pakem, ngeliatin penderitaan karakternya, ngeliatin gimana tersiksanya dia gara-gara penyakit itu. Tapi yang jadi pembeda adalah film ini nggak mau berlama-lama ngeliatin penderitaan itu. Ya kita ngeliat penderitaan si Sheila, dia sakit, kita ngelihat gimana keluarga dia, terus si Albi juga menderita secara psikis, tapi nggak pernah berlarut-larut. Pokoknya setelah menderita nanti pasti akan ada momen kita tuh ketawa atau kita tuh ngerasa hangat. Even gini, gue beberapa kali terharu pada saat nonton, nggak yang semuanya tuh nangis gini sih, tapi kayak nyes gitu. Banyak poin dimana gue ngerasa terharu itu bukan dari adegan-adegan yang sedih, tapi dari adegan-adegan yang nuansanya tuh positif. Misalnya di kehangatan antar anggota keluarganya Sheila, atau nanti ada scene dimana si Sheila itu mengunjungi acara yang ngumpulin para survivor kanker, terus dia berinteraksi dengan anak-anak yang juga seorang survivor. Atau gimana film ini tuh nggak takut untuk, kadang-kadang ya nggak selalu ya, itu menertawakan penderitaan karakternya. Bukan menertawakan mengejek itu nggak ya, tapi kayak menyikapi penderitaan tuh dengan tawa, dengan kayak ya udahlah, daripada kita anggap ini tuh hal buruk, kita cari kelucuan di balik hal ini. Pada saat filmnya kelar kan kelihatan ya video-video real dari Albi sama si Sheila, video-video TikTok itu kalau nggak salah. Dan gue ngeliat di sana emang spirit mereka kayak gitu. Walaupun lagi sakit, walaupun lagi kesusahan, mereka tetap berusaha ketawa, tetap berusaha ngelawak. Filmnya mewakili spirit itu. Apalagi sutradaranya ya, Dina Jasanti tuh ngerti batasan pada saat ngelakuin dramatisasi. Dia nggak asal numpahin air mata, nggak yang ya kayak tadi gue bilang ngemis secara berlebihan air mata penonton, atau memperdengarkan musik yang mengharu biru, yang mendayu-dayu, itu nggak yang secara berlebihan lah. Even ada beberapa titik di mana Dina Jasanti tuh mengutamakan momen-momen yang intimate buat bikin penontonnya tuh terharu. Momen intimate yang nggak berlebihan lah dramatisasinya, yang emosinya itu lebih berasal dari acting para pemainnya. Misalkan lu lihat nanti ada pada saat Kiki Narendra sama Yunik Priscilla itu luar biasa lah pokoknya, beradu acting di setting rumah sakit itu nyesek banget. Itu adalah part yang buat gue tuh paling heartbreaking, karena di situ yang ditangisin bukan cuman penyakitnya, tapi fakta kalau penyakit itu munculin lubang di keluarga mereka yang tadinya itu utuh dan hangat. Intinya apa? Ya sampai titik terakhirmu bukan cuman dalam tanda kutip ya soal penyakit, tapi dia soal keluarga. So buat sampai titik terakhirmu skornya oke lah, gue kasih 7 dari 10. Silakan ditonton, tapi kayaknya nggak perlu gue suruh juga ya, udah rame penontonnya, jadi monggo. Mungkin buat yang agak-agak malas nonton tearjerker kayak gue tadinya, bisa kasih film ini kesempatan. It's not that cheap. Dan buat yang nonton, bagiin juga review kalian, bisa di kolom komentar di bawah. Bisa juga silakan isi angka dan ulasannya di scorefilm.com. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you banget Tir Sobat, walaupun gak diperlihatkan di sini juga terima kasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.